Oke, sekarang anak-anak kita akan mendalami sebuah topik, yaitu membangun negara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hal itu? Apakah memang Yesus mengajarkan cara membangun sebuah negara, sebuah tatanan masyarakat? Ini sangat penting. Nah, membangun negara yang dikehendaki Tuhan. Dasar kitab sucinya dari Injil Lukas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa hubungannya teks itu dengan membangun negara yang dikehendaki Tuhan? Hubungannya yang pertama, bahwa orang miskin diberi kabar baik. Kabar baik bagi orang miskin itu kabar seperti apa sih? Kabar misalkan mendapatkan bantuan atas perekonomiannya yang sulit. Kabar mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah. Harga kebutuhan pokok terjangkau. Itu adalah kabar gembira, kabar baik bagi masyarakat, bagi orang-orang miskin. Kalau negara bisa menyiapkan seperti itu, itulah yang memang diharuskan dikehendaki Tuhan. 2, negara aman, tidak ada kekisruhan, sehingga tidak ada yang ditahan. Tadi kan dikatakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Jadi orang-orang yang ditawan dibebaskan artinya tidak ada yang ditawan. Jadi tidak ada kejahatan, aman masyarakatnya. Tidak ada lagi masyarakat yang menderita karena ekonomi yang sulit. Dan masyarakat selalu diberkati Tuhan, hidupnya rukun, harmonis di dalam masyarakat. Tidak ada tawuran, tidak ada percekcokan, harmoni, aman. Nah, itulah negara yang diharapkan oleh Tuhan agar dibentuk, dibangun negara seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa diwujudkan di dalam keberagaman agama seperti Indonesia, bertolak dari ajaran yang sama. Semua agama sebenarnya mengajarkan agar membangun sebuah kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai. Semua negara mengajarkan itu. Nah, supaya setiap orang mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok agama tertentu. Dan menghargai agama lain sebagai bagian dari saudara. Disinilah ada semangat untuk saling melindungi, semangat saling menghargai, semangat untuk bekerja sama. Perbedaan yang ada bukan sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai sebuah kendala, bukan sebagai sebuah rintangan, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk membangun kerjasama. Demi apa? Demi negara yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana hal itu diajarkan, disampaikan oleh Gereja Katolik, itu ada di dalam surat apostolik. Surat apostolik itu surat kerasulan dari Paulus ke-6, yaitu Evangelii Nuntiandi artikel 31. Apa sih Evangelii Nuntiandi? Itu artinya Evangeli itu pewartaan, Nuntiandi itu pewartaan, Evangeli itu Injil. Jadi pewartaan Injil. Bagaimana mewartakan Injil di tengah masyarakat seperti Indonesia yang sangat majemuk? Itu adalah dengan cara memulihkan keadilan, menciptakan perdamaian. Jadi pewartaan Injil tidak pertama-tama dilakukan dengan cara mengajar, berkhotbah, berhomili,
tetapi melakukan tindakan-tindakan keadilan, tindakan-tindakan perdamaian, tindakan-tindakan yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa aman. Nah, itu. Nah, hambatan yang dihadapi untuk membangun negara yang dikehendaki Tuhan seperti di Indonesia ini adalah yang pertama ada hoax, berita bohong. Berita bohong memang yang sengaja dibuat untuk menutupi berita aslinya, dan ini tujuannya untuk memecah belah masyarakat. Ada ya orang yang berniat memecah belah masyarakat, ada. Caranya bagaimana mengatasi berita-berita bohong ini? Masyarakat diberikan edukasi pemahaman supaya kritis terhadap informasi. Hambatan yang kedua adalah ujaran kebencian. Berita yang menghina orang atau kelompok lain. Nah, cara mengatasinya dengan melaporkan kepada aparat sebagai pelanggaran ITE, Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Nah, lalu ada sektarianisme, sebuah aliran yang begitu mengagungkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ini tidak ada cara lain kecuali bekerja sama antar agama, antar suku, antar ras itu. Oke. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu di dalam konteks hidup beragama itu dengan cara moderasi beragama. Maaf ini kurang lengkap. Moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Dan bagaimana kita bisa membangun bangsa melalui moderasi beragama? Nah, di sini Anda harus memberikan contoh tindakan konkret dan bisa di-searching di internet yang menunjukkan yang dilakukan oleh para tokoh agama. Kasih gambarnya kasih. Jadi kerjasama antar agama yang berbeda dalam membangun persatuan dan kesatuan. Nah, mengenai apa itu moderasi beragama dan cara membangun bangsa melalui moderasi beragama, Anda bisa klik di alamat bawah ini. Di situ ada dan silahkan Anda lakukan. Nah, jawaban atas pertanyaan apa itu moderasi agama, bagaimana Anda membangun, itu ditulis. Gambarnya pun dimasukkan di dalam tulisan kamu itu, lalu nanti dalam bentuk PDF dikirimkan kepada saya melalui WhatsApp group. Itu saja. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin.